Halo semua, kita hari ini akan belajar tentang accounting for receivables di modul 9. Nah, accounting for receivables itu seharusnya kalian udah tahu ya, kalau misalnya accounting for receivables itu lebih ke piutang. Nah, ada tiga tipe dari type of receivable yang kita akan belajar di modul ini. Yang pertama itu account receivable. Jadi account receivable itu adalah jumlah piutang perusahaan, pelanggan kepada perusahaan. Jadi kalau ada customer, utang ke perusahaan itu account receivable. Dan perkiraan ditagihnya itu 30 sampai 60 hari. Kalau not receivable itu piutang tertulis untuk jumlah yang akan ditagih dan diharapkan untuk tertagih dalam waktu 60 sampai 90 hari. Untuk ada receivable itu adalah piutang yang tidak dapat ditukar atau piutang yang tidak dia bukan berasal dari hasil operasional. Jadi contohnya kayak interest receivable, advances to employee. Jadi kayak hasil dari em, transaksi lain gitu ya, atau memang yang tidak berhubungan sama hasil operasional sehari-hari gitu. Nah, selanjutnya itu kita akan belajar lebih fokus kepada uncollectible accounts ataupun piutang yang tidak dapat tertagih di modul ini. Yang pertama itu kita ada direct write-off method, yang artinya perusahaan itu menentukan piutang yang tidak dapat ditagih dan dicatat kerugiannya ke akun bad debt expense. Nah, ini itu direct write-off method ini kalau piutangnya itu udah terjadi. Jadi misalnya ada seseorang yang tidak bisa membayar piutangnya, nah kalian menggunakan direct write-off method. Sementara ada um, metode kedua yaitu allowance method. Nah, allowance method itu piutang tak tertagih itu sudah diperkirakan terlebih dahulu sebelum terjadi. Jadi akun itu dicatat ke allowance ke doubtful account gitu. Jadi yang pertama itu lebih ke dicatat setelah terjadi, yang kedua itu dicatat sebelum terjadi gitu ya. Nah, itu yang akan menjadi fokus pembelajaran kita hari ini di modul ini. Nah, untuk jurnal-jurnalnya di sini ada beberapa gitu ya. Untuk direct write-off sama ada AFDA. AFDA itu adalah allowance for doubtful accounts. Di sini ada tertulis. Oke. Oke. Nah, untuk di sini kalian bisa lihat bahwa estimation and collectible accounts, kalau misal untuk estimation, untuk perencanaannya ya, untuk direct write-off itu no entry, karena memang dia tidak merencanakan. Sementara untuk AFDA, di debitnya itu ada bad debt expense, pada kredit AFDA. Nah, kalau di write-off, kalau udah terjadi nih, udah terjadi, mau dicatat, nah baru si direct write-off ini akan muncul. BDE bad debt expense pada AR atau receivable. Jadi dia langsung uh, mengurangi si AR. Sementara kalau write off di AFDA itu dia akan ambil AFDA si cadangannya pada AR-nya. Dan karena dia AFDA, dia tuh ada maksimumnya gitu. Jadi tidak semua kehapus. Tidak semua kekurangin gitu. BDE juga ada nanti ada perhitungannya gitu. Nah, kalau recovery itu kalau misalnya tiba-tiba dia bisa bayar ya. Nah, maka jurnalnya dibalik gitu. Oke, ini untuk jurnal-jurnal aja. Untuk pengertian lebih lanjut, kita masuk ke problem. Nah, di problem 91, itu kita akan belajar lebih dalam tentang allowance for doubtful accounts. Nah, di sini itu ada the ledger dari Denver Company yang pada akhir tahun dia menunjukkan bahwa ada account receivable sebesar 400.000, kemudian ada revenue sebesar 500.000, dan juga ada sales return and allowances sebesar 200.000. Oke, instruksinya adalah jika Denver Company itu menggunakan direct write-off method, maka disuruh jurnal adjusting entry-nya pada tanggal 31 Desember mengasumsikan perusahaan tersebut 17.000-nya itu uncollectible. Yang kedua, kalau allowance for doubtful accounts itu punya credit balance sebesar 10.200, maka kita harus journal adjusting entry pada tanggal 31 Desember mengasumsikan bad debt expense itu diperkirakan 2% dari net sales sama 10% dari AR. Oke, yang pertama dulu.
Kalau dia yang pakai direct write off, maka tiba-tiba dia bilang, bukan tiba-tiba sih, dia bilang pada tanggal 31, 17 ribunya itu tidak dapat ditagih. Oke, berarti yang pertama kita harus buat adalah akunnya adalah balik lagi kalau bisa dia dan tidak bisa ditagih kan direct write off ya. Berarti write off ya, berarti BDE pada AR. Oke, berarti jurnal kita adalah BDE pada AR sebesar 17.000 langsung. Jadi sebesar nominalnya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, dia bilang allowance for doubtful account-nya itu punya credit balance 10.200. Nah, disuruh BDE-nya itu 2% dari net sales. Oke, berarti akun kita adalah BDE pada AFDA. Gitu ya, BDE pada AFDA. Tapi nominalnya kenapa 6.000 gitu ya. Nah, pertama kan dia bilang ya, ini tuh net sales. Kita harus cari dulu net sales, baru kita kali 2%-nya. Oke, kita kali 2%-nya. Ingat di sini ada 10.200 ya. Net sales itu dapatnya dari mana sih? Dari sales revenue, dikurangin sales return dan allowances. Jangan lupa. Oke, jadi kita perhitungannya adalah sales revenue 500 dikurangin 200.000 dikali 2%. Nah, jadi dapatlah net sales 6.000. Kita tulis. Nah, yang kedua, kita balik lagi 10% dari AR. Nah, AR-nya itu berapa sih? 400.000 ya. Dan ada 10.200, jangan lupa. Nah, kalau yang di kedua ini lebih spesial. Kenapa? Karena BDE pada AFDA sama, tapi perhitungannya berbeda. Jadi perhitungannya itu 400.000, AR-nya dikali 10% dulu, karena 10% dari AR, kemudian dikurangi 10.200 dari AFDA yang udah ada, kita dapat 29.800. Kenapa? Nah, jadi ini account yang membantu kalian. Nih, awalnya itu dia 10.200 dari soal. Sekarang dia mau jadi 40.000. Jadi kurangnya berapa? 29.800. Kalau yang ini kenapa nggak dihitung? Karena dia hanya dari net sales. Tidak ada hubungannya sama AR. Kalau AFDA itu ada hubungannya sama AR. Jadi AFDA itu adalah kontra account dari AR. Gitu ya. Misalnya kontra account itu gimana sih? Misalnya nih, ada equipment, kita biasa ada depresiasi ya. Nah, depresiasi itu biasa kan depreciation expense sama accumulated depreciation expense. Nah, accumulated depreciation ini itu adalah kontra account daripada equipment. Nah, ini sama. Jadi dia itu sifatnya mengurangi si equipment. Sama dengan si AFDA ini. AFDA ini mengurangi AR gitu ya. Mengurangi AR. Jadi mau nggak mau dia itu pasti akan berhubungan langsung. Makanya di sini kita kurangin, kita ambil sisanya. Oke, ini untuk problem 91. Kita lanjut ke problem 92. Di sini tentang notes receivable. Nah, di sini tuh ada Takinko. Dia tuh punya transaksi yang berhubungan dengan notes receivable untuk 2 bulan. Nah, perusahaan ini tidak membuat entries ya untuk mengaccrue the interest kecuali pada tanggal 31. Jadi mereka akan accrue-nya pada tanggal 31 akhir tahun gitu ya. Dan di sini sudah tertulis bahwa dia bilang 1 tahunnya itu berdasarkan 360 hari. Nah, ini udah ada transaksi-transaksinya. Disuruh kita tuh menjurnal transaksi ini kepada yang dilakukan oleh Takin ya, Takin. Dan kemudian kita harus membuat Nairobi Kobonya maturity note pada akhir gitu ya. Oke, kita ke yang pertama, yaitu di November 11, dia bilang dia ada loan 50.000 ke Nairobi untuk 12 bulan punya note besar 8%. Jadi jurnalnya adalah yang pertama itu notes receivable pada cash sebesar 50.000. Sesimpel itu. Ini untuk si Nairobi. Oke. Kemudian yang kedua, kita lihat lagi. Desember 11, dia bilang dia menjual goods ya ke Helsinki menerima 62.500 90 hari 8% note.
Nah, ini juga langsung aja. Yang kedua itu Desember 11, not receivable 62.500, sales revenue-nya 62.500. Karena dia menjual barang ya ke Helsinki, maka ininya not receivable, ini sales revenue. Yang ketiga itu ada, Yang ketiga itu ada menerima 40.000 note in exchange untuk Oslo Co untuk outstanding account receivable-nya. Jadi dia udah nggak bisa membayar account receivable-nya, dia ganti pakai note receivable gitu. Jadi utang diganti diganti dengan piutang lagi gitu ya. Jadi notes-nya itu diganti dengan AR. AR itu diganti dengan note, sorry. Nah, maka di sini balik aja, kita terima note receivable, account receivable-nya kita kurangin sebesar 40.000. Oke. Kemudian yang terakhir itu ada accrued interest revenues untuk semua non receivable. Nah, ini akan menjadi sebuah agak tricky nih. Agak tricky gimana? Karena kita harus hitung. Nah, kita harus hitung interest receivable pada interest revenue. Dari mana dapat angkanya? Nah, ini perhitungannya. Jadi, perhitungan ini kita balik lagi ke sebelumnya gitu ya. Ke soal. Di sini udah ada 12 bulan 8%. Ini 90 hari 8%, 180 hari 12,5%. Nah, yang kita harus note di sini adalah yang pertama 1 year 360 hari. Yang kedua, ketika kalian lihat soal jangan lihat bulannya. Jadi 12 month, 90 day, 180 day ini jangan diperhatikan sama sekali. Yang diperhatikan itu month, day ini aja. Oh, ini pakai bulan, ini pakai hari, ini pakai hari. Yang ketiga, kalian harus ingat bahwa ini ada persentase. Nah, persentase ini menunjukkan per tahunnya. Jadi bukan per hari, bukan misalnya, 12,5 ini untuk 180 hari. Bukan. Jadi 12,5 ini untuk per tahun. Sama dengan ini juga 8% untuk per tahun, bukan untuk 90 hari. 8% di sini juga bukan untuk ini kebetulan 12 bulan ya, jadi untuk pas setahun gitu ya. Jadi semua persentase itu per tahun. Nah, kemudian kita lanjut untuk ke perhitungan. Nah, yang pertama itu ada 50.000 dari November 1. 50.000 kali 8% kali 2 per 12. Kenapa? Karena dia per bulan, 12 bulan. Jadi, November 1 ke Desember 31 itu berapa? Oh, sorry, ini Desember 31. Jadi, itu adalah 2 per 12. Gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Yang ini 62.000 dari yang Desember 11 kali 8% kali 20 hari bagi 360. 20 hari kenapa? Dari Desember 11 sampai ke Desember 31. Oke. Sebentar. Kita ganti dulu. Desember. Oke. Oke, lanjut lagi. Di sini Desember 31 20 hari ya. Ditambah lagi dengan 40.000 yang terakhir 12,5% kali 15 per 360. 16 ke 31 Desember itu adalah 15 hari dibagi dengan 360 hari. Oke. Selanjutnya lagi maka kita totalkan dapat segini. Oke. Dapatlah segini. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke nomor B. Di B itu dia bilang untuk record Nairobi Notes pada maturity. Nairobi itu tadi yang November 1 yang hasilnya 50.000. Oke. Nah, jadi kan dia mature ya, maka akan ada menerima cash, non receivable juga dibuang. Bukan dibuang, diselesaikan gitu ya transaksinya. Nah, ada dua hal yang akan dia terima. Yang pertama itu interest revenue, dan yang kedua itu ada interest receivable yang tadi sudah kita hitung di awal. Jadi udah dimasukin ke sini, udah digabung ya. Nah, ini perhitungannya. Oke. Nah, langsung eh, ini udah ada perhitungannya ya. 50.000 kali 8% kali 2 per 12 itu dapat yang 667 tadi.
Terus 50.000 ditambah, yang kedua, interest revenue dulu. 50.000 dikali 8% kali 10% bagi 12, karena 10 bulan ya, sampai maturity Oktober 31 di tahun depannya, 10 bulan tersisa, gitu ya, itu 3.300. Non receivable akan tetap 50.000 ya, karena kita bakal selesai 50.000. Tapi cash yang diterima itu tidak full 50.000 doang, tapi ada interest revenue-nya. Maka gimana carinya? Carinya itu 50.000 ditambah 50.000 kali 8%. Atau sesimpel kalian tambahin revenue dan receivable, ditambahin 3 ini, maka kalian dapat ini. Oke? Sesimpel itu. Selesai untuk problem 92. Kita lanjut ke problem 93. Nah, di problem 93, kita ada belajar tentang budget expense. Nah, di sini itu ada informasi yang berrelasi dengan Sulston Company pada 31 Desember 2021 yang disummarize seperti ini. AR-nya segini, ada AFDA, sales, dan juga sales return. Kemudian ada didasarkan pada umur mereka, gitu ya. Nah, kita tuh disuruh ngapain sih? Disuruh buatlah allowance method berdasarkan uncollectible-nya. Pertama, 2% dari net sales. Yang kedua, 5% dari AR. Ini sama kayak problem 1 ya. Yang ketiga itu berdasarkan pada age of accounts uncollectible-nya. Jadi ini yang akan kita pelajari hari ini. Oke, yang pada problem 3 yang beda. Yang 1 sama 2 itu udah sama banget. Oke, yang pertama net sales dulu, 2%. Net sales jangan lupa, sales dikurangin sales return, baru kali dengan 2%. Berarti 650 dikurangin 50 kali dengan 2%. Jurnalnya adalah BDE pada AFDA 12 juta. Dapat dari 650 kurang 50 kali 2% sama dengan 12 juta. Oke, lanjut lagi. Yang kedua itu adalah 5% dari AR. 5% dari AR, ingat gimana? AR ya 250 dikali dulu dengan 5% dari AR-nya, kemudian dikurangin sama AFDA 10 juta. Maka jurnalnya adalah BDE pada AFDA sebesar 2.500.000 dapat dari 250 juta kali 5% dikurangin AR 10 juta. Oke, dapat 2.500.000. Yang terakhir. Nah, yang terakhir ini sebenarnya paling gampang karena dia bilang based on accounts uncollectible aja. Jadi, kita bakal ke tabelnya dulu. Nah, kalau based on uncollectible, kita tinggal buat tabel ini. Jadi, ikutin tabel tadi, terus kita kali. Jadi, 50 juta kali 2% dapat PDE. 10 juta kali 4% dapat 1,6. 60 kali 6% dapat 3.600.000, 80% kali 10% dapat 8 juta. Total BDE-nya berapa? 14.200.000. Ini udah kita dapat nih. Nah, sekarang jurnalnya gimana gitu ya. Jurnalnya itu sedikit sulit gitu. Jadi, jurnalnya itu 4.200.000 aja. Kenapa? Ini balik lagi ke account yang tadi. Di AFDA. Awalnya itu dia 10 juta. Terus sekarang dia jadi 14.200.000. Nah, berarti kurangnya berapa? 4.200.000. Jadi kayak gitu ya. Jadi ini tuh nggak bisa langsung gitu. Tapi karena dia berhubungan langsung, dia mau lihat nih, awalnya kan 10 juta. Sekarang itu ditambah jadi 14.200.000. Maka kurangnya berapa? 4.200.000, maka kita tambahin. Nah, itu ya. Jadi ini udah selesai untuk problem 93. Kemudian kita akan lanjut membahas tentang homework. Nah, jadi kita bakal bahas bareng-bareng aja ya di sini. Nah, di sini tuh ada Min, dia menutup bukunya setiap tanggal 31 Desember. Nah, pada September 31 ada account-account nih, not receivable 30.000. Terus not receivable letter termasuk si A Corp, B Corp, sama C Corp yang tanggal-tanggal notnya beda-beda. Termnya juga beda-beda, interestnya beda, sama face value-nya juga beda. Nah, interest ini dipakai 360 hari per tahunnya. Selama Desember juga ada transaksi ini. Oke, selanjutnya kita disuruh untuk
jurnal nih transaksinya. Oke. Nah, kalau kita disuruh jurnal, maka kita lanjut. Yang pertama kita lihat dulu. Dia bilang Desember 10 dia melakukan penjualan 10.000 pada sales, credit sales. Maka jurnalnya kayak biasa aja ya. Berarti itu adalah account receivable pada sales revenue 10.000. Sesimpel itu. Yang kedua, dia membuat sales pada Mastercard credit card. Dan credit cardnya itu ada service charge 2%. Nah, sales 5.000 pada credit card. Nah, dia ini menjual, terus digesek nih 5.000. Nah, ini harus hati-hati ya. Yang kalian terima itu kan digesek langsung 5.000, dan credit cardnya itu ada service charge 2%. Berarti 5.000 itu udah termasuk dari 2%-nya. Oke? Jadi jurnal itu gimana? Jurnal itu cash revenue-nya, sales revenue-nya itu 5.000 memang diterima. Tapi yang kalian terima cash itu cuma berapa? 4.900. Karena 100 rupiah, 100 dolarnya itu adalah service charge expense-nya. Jadi ini kalian udah terima tapi harus kalian bayar lagi nanti ke tax gitu ya. Ke charge-nya, ke bank gitu. Jadi kalian itu memang penerimanya 5.000, tapi yang benar-benar kalian terima secara cash itu cuma 4.900. Gitu ya. Ini 5.000 kali 2% dapat 100 dolar, maka sisanya 4.900. Oke? Kita lanjut ke yang ketiga, itu menerima full payment dari A on the amount due. Oke? Jadi, full payment-nya itu kalian lihat di sini Accord dia tuh ada 20.000 ya. 20.000 60 hari dan dengan interestnya itu 10%. Dia itu di Oktober 18. Nah, maka kita lanjut ke jurnalnya. Kan dia bilang dia menerima full ya, jadi 20.000, 10%, 60 hari. Oke. Di sini kita akan tulis cash, notes receivable, sama interest revenue. Ingat, notes receivable itu untuk mengurangi, menulis write off gitu ya, kalau dia udah melunasi hutangnya. Nah, karena kita pinjam uang ke orang, otomatis ada bunga yang kita charge gitu ya. Dan total yang kita terima terakhir berapa sih gitu. Nah, notes receivable akan tentu sama 20.000, interest revenue kita harus cari, yaitu 20.000 dikali 10% kali 60 hari bagi 360 kita dapat 333 dolar, dan cash itu adalah total dari kedua ini yang kita terima. Kenapa 10%? Karena interestnya 10%. Kok 60 hari? Karena Oktober ke Desember itu 60 hari yaitu 2 bulan. Makanya 60 bagi 360. Kalau ditanya kenapa pakai hari? Nah, ini karena termsnya itu dia pakai hari. Oke, nah ini pasti udah 60 hari udah maksimumnya. Oke, lanjut. Desember 25 dia bilang receive notice kalau B itu dishonored. Dishonored itu dia nggak bisa bayar. Tapi asumsikan bahwa B itu masih bisa membayar di masa depan, gitu ya. Maka B itu berarti nih, November 25, 10.000, 60 hari, 5%. Sekarang Desember 25, berarti baru 1 bulan ya. Oke, kita lanjut ke jurnalnya, yaitu account receivable pada non receivable. Jadi non receivable-nya itu di write off dulu 10.000. Nah, interest revenue kan tetap jalan ya. Tetap jalan. Nah, ini kan kita ekspektasikan kalau misalnya akan tetap bisa dibayar. Makanya kita masukin dulu ke account receivable sebesar nominal yang sama dari kreditnya. Perhitungannya gimana? Sama 10.000 kali 5% kali 30 per 360. 30 karena 1 bulan. Jadi 41,67. Oke, jurnalnya sudah selesai. Nah, kita balik lagi, kita lihat. Tadi dia bilang, Desember 31 buatlah adjusting entry untuk accrued interest receivable. Nah, di sini, yang satu-satunya ada accrued interest receivable itu tinggal yang C Corp yang Desember 1. Maka ada 10.000, 6 bulan, 6%. Ingat ya, 6 bulan. Nah, maka kita lihat sekarang itu kan Desember 31. Kita buatlah interest revenue-nya.
yaitu interest receivable pada interest revenue. Sesimpel itu. Angkanya dari 10.000 kali 6% kali 1/12. Karena dia per bulan. Desember 1 ke 31, 1 bulan. Maka kita dapat $50. Dan ini udah selesai untuk modul 9. Dan kalau ada pertanyaan boleh di chat atau ditanya ketika kelas. Selamat belajar dan terima kasih.